Kesultanan Pasai. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Smawe atau Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila Masrik atau Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battuta tahun 1304 sampai 1368 Masehi. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345 Masehi. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521 Masehi. Pembentukan awal. Berdasarkan hikayat raja-raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Dalam hikayat raja-raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek atau Perlak, Basma, dan Samara atau Samudra. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya, Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatra atau Samudra menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Relasi dan persaingan. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Tiongkok, ia juga dikenal dengan nama Sainuli Apitingki dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya, Sultanah Nahrasiyah. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut tahun 1405, 1408, dan 1412 Masehi. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xing, secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut,
Sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan kerajaan Lamri atau Lamuri, yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut, Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Tiongkok, lonceng Cakra Donya. Sekitar tahun 1434, Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Hali Zihan, namun wafat di Beijing. Kaisar Xuande dari dinasti Ming mengutus Wang Jinhong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut. Pemerintahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak antara Kureng Jambo Aye atau Sungai Jambu Air dengan Kureng Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Batutah yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid dan pasar, serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Mahuan menambahkan walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik, sehingga penamaan Lok Smawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, sah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai, yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, Lide atau Kerajaan Pedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Perekonomian. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tael. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,6 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Agama dan budaya. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Mahuan dan Tombires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Akhir pemerintahan. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.
Daftar penguasa Pasai serta catatan dan peristiwa penting yang menyertainya. Berikut adalah daftar para sultan yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai. 1. Tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu, pendiri Samudra Pasai. 2. Tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Al-Malik Az-Zahir I atau Muhammad I. Koin emas mulai diperdagangkan. 3. Tahun 1326 sampai 1330 sekian Masehi. Sultan Ahmad I. Penyerangan ke Kerajaan Karang Baru Tamyang. 4. Tahun 1330 sekian sampai 1349 Masehi. Sultan Al-Malik Az-Zahir II. Dikunjungi Ibnu Battuta. 5. Tahun 1349 sampai 1406 Masehi. Sultan Zainal Abidin I. Diserang Majapahit. 6. Tahun 1406 sampai 1428 Masehi. Malikah Nahrasiyah. Masa kejayaan Samudra Pasai. 7. Tahun 1428 sampai 1438 Masehi. Sultan Zainal Abidin II. 8. Tahun 1438 sampai 1462 Masehi. Sultan Salahuddin. 9. Tahun 1462 sampai 1464 Masehi. Sultan Ahmad II. 10. Tahun 1464 sampai 1466 Masehi. Sultan Abu Zaid Ahmad III. 11. Tahun 1466 sampai 1466 Masehi. Sultan Ahmad IV. 12. Tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Sultan Mahmud. 13. Tahun 1468 sampai 1474 Masehi. Sultan Zainal Abidin III. Digulingkan oleh saudaranya. 14. Tahun 1474 sampai 1495 Masehi. Sultan Muhammad Shah II. 15. Tahun 1495 sampai 1495 Masehi. Sultan Al-Kamil. 16. Tahun 1495 sampai 1506 Masehi. Sultan Abdullah. 17. Tahun 1506 sampai 1507 Masehi. Sultan Muhammad Shah III. Memiliki 2 makam. 18. Tahun 1507 sampai 1509 Masehi. Sultan Abdullah. 19. Tahun 1509 sampai 1514 Masehi. Sultan Ahmad V. Malaka jatuh ke tangan Portugis. 20. Tahun 1514 sampai 1517 Masehi. Sultan Zainal Abidin IV. Warisan sejarah. Penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarik 696 Hijriah atau 1267 Masehi dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu. Hikayat Raja-Raja Pasai memang penuh dengan mitos dan legenda. Namun deskripsi ceritanya telah membantu dalam mengungkap sisi gelap sejarah akan keberadaan kerajaan ini. Kejayaan masa lalu kerajaan ini telah menginspirasikan masyarakatnya untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini untuk Universitas Malikus Saleh, Bandara Malikus Saleh, dan Museum Islam Samudra Pasai di Aceh Utara.